Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan memenuhi tugas UAS, di mana kami akan mempresentasikan tentang sejarah berdirinya KFC. Kelompok 5 beranggota ada Rio Mariono, Sulistyo, Popo Hartopo, dan Lucky Adrianto. Eh, di mana saya akan memulai dari yang pertama itu diri saya sendiri. Sejarah berdirinya KFC adalah salah satu merek restoran secap saji terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1952 oleh Henry Sanders. KFC telah berkembang menjadi sebuah ikon kuliner yang terkenal di seluruh dunia. Selanjutnya akan diteruskan oleh Lucky Edianto. Oke, selanjutnya ada filosofi dan nilai-nilai perusahaan KFC. Yang pertama ada keunggulan produk. KFC berkomitmen untuk menyajikan produk berkualitas tinggi dengan cita rasa yang lezat. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Pelanggan adalah prioritas utama dan KFC selalu berusaha memberikan pengalaman yang terbaik. Selanjutnya ada integritas. KFC menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab dalam berbisnis. Yang terakhir ada inovasi. KFC terus berinovasi untuk mengikuti perkembangan tren dan selera pelanggan. Next. Struktur organisasi KFC. Ada struktur organisasi pusat, struktur organisasi KFC dipimpin oleh CEO dan dibantu oleh tim eksekutif senior yang bertanggung jawab atas strategi dan operasi global. Terus juga ada struktur organisasi cabang. Setiap cabang KFC dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas operasional harian, keuangan, dan pengembangan bisnis di wilayahnya. Selanjutnya ada struktur organisasi franchise. Banyak cabang KFC dikelola oleh franchise yang bekerja sama dengan tim pusat dalam pengembangan dan pengelolaan bisnis. Next. Budaya organisasi KFC. Yang pertama ada berorientasi pada pelanggan. Budaya KFC menekankan pada kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Yang kedua ada semangat entrepreneurial. Karyawan KFC didorong untuk berinovasi dan mengambil inisiatif dalam meningkatkan bisnis. Yang ketiga ada kerjasama tim. Nilai-nilai KFC menekankan pada kerjasama tim yang solid dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada budaya keragaman. KFC menghargai keragaman budaya dan latar belakang karyawan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kepemimpinan di KFC. Yang pertama yaitu ada visi yang jelas, di mana pemimpin KFC memiliki visi yang jelas untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaannya. Yang kedua, pengambilan keputusannya. Pemimpin KFC berani mengambil keputusan strategis untuk menghadapi tantangan dan peluang besar. Yang ketiga yaitu pemberdaya karyawan, di mana pemimpin KFC juga mendorong karyawan untuk berkembang dan mengambil peran kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu terkait pengambilan keputusan di KFC. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan. KFC memiliki proses pengambilan keputusan yang terstruktur, melibatkan analisis data,
pertimbangan resiko, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis di KFC seperti ekspansi atau pengembangan produk baru dilakukan oleh tim manajemen senior dengan kehati-hatian. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan operasional. Keputusan operasional sehari-hari di cabang KFC dilakukan oleh manajer cabang berdasarkan panduan dan kebijakan perusahaan. Dan materi selanjutnya yaitu ada komunikasi dalam organisasi KFC. Yang dimana komunikasi digital KFC memanfaatkan teknologi digital seperti email, aplikasi, dan portal internal untuk menyebarkan informasi dan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu komunikasi tatap muka. Komunikasi langsung rapat presentasi dan pertemuan rutin juga menjadi bagian penting dalam organisasi KFC. Yang ketiga yaitu umpan balik terbuka. KFC mendorong budaya umpan balik dua arah yang memungkinkan karyawannya untuk menyuarakan ide dan kekhawatiran mereka. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Popo. Maaf, belum di unmute ya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada motivasi karyawan KFC. Yang pertama yaitu ada penghargaan dan pengakuan, yaitu KFC memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja karyawan yang melampaui ekspektasi. Yang selanjutnya yaitu kesempatan pengembangan. Karyawan KFC memiliki akses terhadap program pelatihan dan pengembangan karir untuk meningkatkan keahlian mereka. Yang ketiga yaitu budaya keterlibatan. KFC mendorong karyawan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu manajemen konflik di KFC. Berikut ada beberapa solusi dari KFC dalam memecahkan konfliknya, yaitu yang pertama, identifikasi akar masalah. KFC berusaha mengidentifikasi akar penyebab konflik agar dapat menemukan solusi yang tepat. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Dengan mendorong komunikasi terbuka dan konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan di antara pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu ada mediasi dan negosiasi. Pihak manajemen KFC bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi negosiasi dan mencapai kesepakatan. Yang keempat, mempromosikan budaya kolaborasi. KFC berupaya membangun budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Selanjutnya ada perubahan dan inovasi KFC. Yang pertama, inovasi produk. KFC menambahkan menu baru yang sesuai dengan tren dan selera konsumen. Pada poin ini dapat kita lihat bahwa KFC di setiap negara memiliki menu yang berbeda sesuai dengan selera pada setiap negaranya. Yang kedua yaitu digitalisasi proses, yaitu mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses operasional dengan teknologi digital. Yang ketiga ada ekspansi geografis.
yaitu membuka cabang baru di berbagai wilayah untuk memperluas jangkauan bisnis. Yang selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. KFC melakukan pelatihan dan pengembangan keberlanjutan bagi karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, eh, mungkin dari paparan materi yang saya berikan, kelompok saya berikan adalah tentang perusahaan KFC di mana menjadi tren di dunia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.